Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, kita akan membahas 5 kesalahan yang membuat Anda gagal lolos tes DISC. Sebelumnya akan kami jelaskan terlebih dahulu mengenai psikotes DISC. Psikotes DISC adalah salah satu ujian psikotes yang sering digunakan untuk merekrut karyawan atau pegawai yang didasarkan kepada 4 kriteria kepribadian. 4 kriteria kepribadian itu adalah dominan, compliant, steadiness, dan influence. Banyak orang yang gagal dalam psikotes DISC. Penyebabnya bermacam-macam. Salah satunya tidak mengetahui hal yang tidak boleh dilakukan dalam mengerjakan tes ini. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas 5 kesalahan yang membuat Anda gagal lolos tes DISC. Oke, mari kita mulai. Kesalahan pertama, tidak mengenali pekerjaan yang diincar. Contohnya seperti ini. Anda akan mengincar posisi sebagai admin di suatu perusahaan. Tipe kepribadian yang harusnya ditampilkan adalah steadiness. Nah, pada saat tes DISC ini, tipe kepribadian yang muncul tidak mencerminkan sebagai seorang admin. Otomatis Anda akan tersingkir atau gagal. Kesalahan kedua, hanya memunculkan satu tipe kepribadian. Contohnya seperti ini. Suatu perusahaan tidak mungkin hanya menginginkan seorang karyawan yang mempunyai satu tipe kepribadian atau keahlian satu keahlian bidang kerja saja. Perusahaan pasti akan menuntut Anda untuk beraktualisasi sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, misalnya Anda hanya menampilkan steadiness saja. Harusnya Anda menampilkan 2 kepribadian yang setipe, misalnya compliant steadiness atau dibalik steadiness compliant. Sehingga kalau hanya menampilkan satu kepribadian atau satu keahlian, hampir dipastikan Anda akan gagal atau tersingkir. Kemudian kesalahan yang ketiga, terjebak dengan pertanyaan kecohan. Dalam tes DISC terdapat juga pernyataan kecohan atau pernyataan yang sulit digolongkan menurut tipe DISC ini. Karena biasanya soal kecohan itu mewakili beberapa tipe kepribadian sekaligus atau bahkan tidak ada hubungannya dengan tipe DISC itu sendiri. Nah, pernyataan kecohan ini tidak akan dihitung dalam persekoran. Secara konkret contohnya yang nomor 3 ini. Di situ ada pendidikan kebudayaan. Nah, ini tidak dapat digolongkan dengan keempat tipe kepribadian ini. Oke, kemudian kesalahan keempat, gagal mengatur skor untuk memunculkan tipe kepribadian yang diincar. Nah, pada psikotes DISC ada 24 pertanyaan. Dari nomor 1 ini sampai nomor 24.
Nah, karena ada 24 soal, maka rata-rata skor tiap tipe kepribadiannya adalah 6. Untuk memunculkan tipe kepribadian yang diincar, maka kita harus mengatur skor kepribadian yang akan kita munculkan pada kolom M ini yang disukai. Lebih dari 6. Dan skor untuk kolom yang tidak disukai L ini juga lebih dari 6. Misalnya seperti ini. Anda akan memunculkan tipe kepribadian ISDC. Nah, ISDC. Maka skor untuk I kita kasih skor 9. Ini pada kolom M yang disukai. Kemudian kita kasih skor 7 pada tipe kepribadian D atau dominan. Sorry, maaf, ini S karena yang akan ditampilkan S. ISDC. Berarti IS kemudian baru D. Nah, untuk yang D kita kasih skor 5. Kemudian sisanya itu berarti C mendapat skor 3. Sehingga totalnya adalah 24. Benar. Ini tadi akan kita masukkan ke dalam kolom M tadi yang disukai. Gampangnya gini, kita harus memilih 9 pernyataan dari nomor 1 ini sampai nomor 24 yang menggambarkan tipe kepribadian I ini. Nah, pilih saja pernyataan yang jelas-jelas menggambarkan tipe ini. Kalian atau Anda bisa menggambarkan atau mengerjakan secara urut atau dengan sistem acak nomor. Kemudian setelah selesai mengerjakan hal yang kita sukai, maka kita pindah ke kolom yang tidak kita sukai, yaitu kolom L. Pernyataan di tipe IS, nah ini kita berikan skor kurang dari 6. Kemudian bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi I kita kasih skor 4. Kemudian S 3. D ini harus lebih dari 6. Kita kasih 8. Kemudian C juga kita kasih nilai 8. Nah, totalnya adalah 23. Kenapa 23? Karena 1 itu adalah ada pernyataan kecohan yang nomor 3 tadi. Sehingga hanya 23 untuk yang kolom tidak disukai atau L. Nah, sama seperti pada kolom M tadi. Untuk pernyataan di kolom L ini, kita harus memilih 8 pernyataan yang menggambarkan tipe kepribadian D ini. Nah, kenapa kita mengerjakan dari yang D dulu? Karena lebih gampang memilih jumlah yang paling banyak daripada
yang paling sedikit, I atau S terlebih dahulu. Nah, untuk menyingkat waktu, pilih saja pernyataan yang jelas-jelas menggambarkan tipe ini. Kalian bisa mengerjakan urut atau dengan sistem acak nomor. Nah, ketika Anda keliru dalam melakukan pengaturan skor ini, otomatis tipe kepribadian yang tampil juga akan berbeda, tidak ISDC. Sehingga hampir bisa dipastikan jika itu terjadi maka Anda akan tersingkir. Oke, kemudian kesalahan yang kelima, tidak konsisten dalam menjawab soal. Hal ini masih berkaitan dengan poin nomor 4. Setelah kita selesai mengerjakan tes, akan ada scoring tes seperti ini. Jadi di sini nanti ada nilai yang tadi kita pilih skornya, ada tadi ISDC yang mau kita tampilkan di kolom MOS sini. Nah, nanti hasilnya kita akan lihat di grafiknya untuk dinilai. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Tadi kita sudah memilih untuk skor I itu adalah 9 di sini ya. Ini untuk MOS. Kemudian S itu 7. Kemudian D itu 5. Dan terakhir C 3. Di kolom list itu I 4. Kemudian S 3. Kemudian D 8, C juga 8. Nah, totalnya ini tadi 24 tapi yang sini 23. Jadi di sini bisa kita isikan 24, di sini 24 ya, sorry. Ini 23. Nah, kemudian di kolom change ini, nah kita kurangkan nilai yang ada di kolom MOS ini dengan list. Nah, di sini untuk I kita kurangkan nih. MOS-nya 9, listnya 4. 9 kurangi 4, 5. Kemudian di kolom S 7 kurangi 3, 4. Kemudian di kolom D 5 kurangi 8 min 3. Kemudian di kolom C 3 kurangi 8 min 5. Nah, kita sudah dapat datanya. Nah, angka-angka ini akan kita masukkan ke grafik yang ada di bawah kolom tersebut. Ini ada grafik untuk tabel atau kolom MOS, list, sama change. Nah, tadi untuk yang I ini ya 9, berarti ini kolomnya. Nah, ini kita lingkarin dulu 9. Kemudian IS 7. Nah, ini. Kemudian IS sudah, DC ya berarti ya 5 nih D-nya. Kemudian C 3. Nah, ini bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, ada grafik yang timbul. Kemudian di kolom list datanya ini 8, 4, 3, 8. Nah, I sekarang. I-nya 4. Nih, I 4. Kemudian S-nya 3. Ini S 3. Kemudian D-nya 8. C-nya juga 8. Nah, timbul grafik. Nah, kemudian di kolom change, nah datanya ini kita masukkan. D-nya min 3. Nih. Kurang lebih sini ya. 3.
kemudian I 5, kemudian S 4, kemudian C min 5 di sini. Nah, tak garis bentuk grafik seperti ini. Nah, kita udah dapat 3 grafik, yaitu most, least, sama change. Nah, di sini kita bisa bandingkan antara grafik M sama change. Ini ada kesamaan atau kemiripan, yaitu ISDC. Nah, ini I tertampil I sama S-nya di sini. Nah, ini kan berada di atas 0. Nih ya. Tak tarik garis. Begitu juga nih ya, 9 sama 7 ini IS. Kemudian yang di change juga sama, IS yang tertampil ini. I yang tertinggi, kemudian S. 4 skornya. Sehingga tipe kepribadian yang tertampilkan adalah benar, IS, karena berada nih di atas 0. Sedangkan DC, ya DC yang ini sama ini juga untuk yang change itu di bawah 0. Nah, kalau kita lihat grafik ini ada kesamaan. Nah, ini merupakan salah satu contoh grafik yang dapat dinilai atau dapat digunakan untuk melihat kepribadian seseorang. Jika pada grafik tidak ada yang sama antara ketiga ini, maka grafik ini tidak dapat untuk menilai kepribadian seseorang. Berarti jawaban peserta tersebut atau mungkin Anda tidak konsisten. Sekian pembahasan kami mengenai tes DISC ini. Salam sukses.